Shalom. Bagaimana kita menyikapi hidup kita yang saat ini kelihatannya menyerang setiap masyarakat di bumi manapun, di benua manapun, yaitu terserang mengenai virus COVID-19. Tentunya ini menjadi satu masalah besar jika semua kehidupan berubah total. Kota-kota terbesar di dunia yang terkenal pun sepi sekarang. Lalu kita katakan pada masa liburan orang pergi ke Paris, pergi ke Tokyo, mungkin pergi ke London, mungkin ke kota-kota lain, New York dan lain. Sekarang kita lihat sangat sepi. Tidak ada orang berkunjung ke sana. Apa yang terjadi demikian? Karena masyarakat manusia itu ketakutan. Apa yang mereka takutkan dalam hidup ini adalah terserang virus COVID-19 tersebut. Kita bertanya kepada diri kita sendiri masing-masing. Apakah kita sudah kenal? Kita tahu seperti apa COVID, coronavirus disease itu. Ya kita tidak tahu, tetapi hanya gambar-gambar dari ribuan kali di mikroskop kelihatan virus tersebut berupa mahkota yang seperti ada duri-durinya. Tetapi kasat mata kita melihat bahwa tidak terlihat. Ya, kita tidak akan berjumpa dengan namanya COVID-19 tersebut secara kasat mata. Tetapi informasi yang kita peroleh, yang setiap hari di dalam berita apapun, dikatakan bahwa virus tersebut sangat-sangat mematikan dan melumpuhkan setiap masyarakat atau orang yang terserang dengan virus tersebut. Kita bertanya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar hidup kita akan dikungkung atau terus dipengaruhi atau dikuasai oleh virus tersebut? Bagaimana jika kita tahu bahwa virus tersebut menghambat kehidupan kita selanjutnya? Kita tidak tahu, tidak pasti, tidak ada kepastian kapan virus itu akan berakhir. Saya katakan kembali, virus tersebut tidak akan hilang begitu saja. Sama seperti flu yang kita alami sampai hari ini. Hanya itu berbeda, flu-nya hari ini adalah flu yang kita katakan coronavirus ini yang lebih parah daripada flu yang kita hadapi sebelum-sebelumnya. Kalau flu sebelumnya, kita tinggal beli di warung di mana obat-obatnya dengan mudah. Tetapi hari ini masalahnya adalah penyembuhan yang tidak mudah. Apalagi kita sekarang menunggukan ketemu dengan vaksin-vaksin yang menjadikan kekuatan imunitas kita untuk melawan COVID-19 tersebut. Sebagai orang-orang beriman, apakah kita percaya bahwa kita pun memiliki kekuatan dengan pertolongan Roh, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita? Kembali saya tanyakan kepada saudara sekalian, seperti apakah Roh Kudus? Apakah roh manusia itu? Apakah pernah ada yang meneropong? Apakah pernah melihat? Tidak ada yang tahu seperti apa. Apakah roh itu berbentuk seperti apa? Tidak yang tahu juga. Tetapi kok manusia melakukan tindakan-tindakan yang dosa, penyimpangan, sedangkan kita tahu sendiri bahwa ada Tuhan yang menyertai kita atau malaikatnya yang menyertai kita, apalagi anak-anak Tuhan yang telah diberikan kuasa melalui pertolongan Roh Kudus yang menyertai kita. Roh yang besar daripada kita adalah Roh Kudus itu yang tidak pernah terlihat wujudnya. Tetapi orang tetap melanggar kan? Tetap saja berbuat dosa. Apalagi orang itu sudah awalnya telah bertobat. Kemudian kita juga melanggar kembali karena tidak nyata. Dikatakan roh itu tidak berbentuk. Tetapi hari ini COVID-19 tidak berbentuk. Tidak kelihatan sehari kasat mata. Tetapi kita takutnya luar biasa. Bagaimana kita menghadapi suasana seperti ini? Kembali kepada iman saudara sekalian. Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah garam. Bagaimana sifat garam itu? Kalau kita berbicara mengenai garam itu, seperti apa garam itu? Garam itu adalah sebuah bentuk daripada seperti putih atau warna apapun. Jika campur dalam air, dia akan meluber dan tidak berbentuk lagi. Tidak akan kita katakan bahwa itu adalah sebuah garam seperti air laut. Kita katakan muatannya garam sangat tinggi. Atau kita katakan LaCl, ya, natrium chloride, ya. Kita tahu, waktu kita merasakan, garam yang kita rasakan itu berasa asin. Tetapi tidak berbentuk. Waktu kita ambil garam yang sudah dibentuk itu, kita katakan ini garam. Waktu mencair, tidak tahu lagi bentuk seperti apa.
Jadi Yesus berkata kepada kita bahwa kita adalah garam dunia. Berarti kita harus memberikan suasana hati, perasaan, rasa yang nyaman atau apapun bagi orang-orang yang hambar hari ini. Yang tidak merasakan suasana yang hati yang ada damai sejahtera. Tidak ada hati yang penuh dengan sukacita. Tidak ada hati yang penuh dengan riang. Tidak ada hati yang menghadapi suasana yang benar-benar tidak ada kekhawatiran. Tetapi semuanya terkungkung di dalam ketakutan-ketakutan. Yesus berkata, jadilah garam. Artinya garam itu memberikan sukacita, damai sejahtera. Dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang ketakutan. Sehingga kita kalau berkata, Yesus berkata, kita adalah garam. Berarti kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Kita hidup di dunia, di dalam suasana yang tidak pasti hari ini. Jika kita katakan adalah anak Tuhan, dan kita bermanfaat bagi orang-orang lain, manusia-manusia lain, dan kita memberikan penawar-penawar itu di dalam hidup mereka yang ketakutan, kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah Allah yang dipilih oleh Allah sendiri. Jadilah garam. Kita tahu bahwa 78% dunia ini adalah dimuat oleh lautan. Di daratannya itu hanya sekitar 20%. Jika kita lihat kembali kepada kitab Kejadian, pertama-tama Allah melayang-layang di atas air. Memang bumi ini dipenuhi oleh air. Tapi justru kita ketahui bahwa ternyata muatan laut itu penuh dengan garam. Yang bernuansa semuanya asin. Memberikan suatu kehidupan baru. Jika orang pada saat mereka berasa berdosa, mereka bertobat. Karena mereka mendapat penawar. Itu Yesus katakan kita adalah anak-anak Allah yang harus menjadi penawar bagi mereka yang merasa hari ini ketakutan. Ketakutan akan virus, penyakit-penyakit, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan. Banyak hal-hal yang hari ini yang hadapi manusia. Tetapi kita pilihan Tuhan. Kita selalu berada dimanapun. Kita hadapi mereka-mereka dan kita hadir ke sana. Mengasihi mereka, menolong mereka. Memberikan penawar kepada mereka. Membantu penderitaan mereka. Memberikan damai sejahtera sukacita bagi mereka. Itulah fungsi garam kita, yaitu kita pilihan Allah. Dan kita garam itu. Harus berlaku demikian. Jadi tidak ada percuma kalau kita katakan, kalau saya adalah orang-orang yang telah bertobat. Dan saya adalah orang-orang yang menjadi hidup baru. Wujudkan itu dalam kehidupan saat ini. Apakah saat ini hidupnya dan tenang? Tidak ada ketenangan bagi siapapun hari ini. Semua work from home. Kerja di rumah. Stay at home. Tinggal di rumah. Justru hari ini kita harus pikirkan. Kesempatan ini jangan dipikirkan secara negatif. Tetapi justru kita pikirkan kembali. Bahwa masa-masa sekarang itu justru ada keakraban yang lebih baik daripada biasanya. Kita stay at home. Work from home. Punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga. Itu kan menjadi fakta. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkarya. Setiap kali berangkat sudah pagi sudah berangkat. Pulang sudah malam. Jumpa suami istri pun waktunya tidak ada. Masing-masing sibuk. Apalagi jumpa dengan keluarga, anak-anaknya atau keluarga lainnya. Tidak punya waktu. Apalagi anak katakan, papi, mami. Bantu aku bikin PR dong. Apa yang ternyata terjadi? Papi sibuk. Mama sibuk, papa sibuk. Papa capek. Nggak sanggup kamu untuk papa ajarkan lagi. Mama pun sibuk. Tidak punya waktu. Tetapi justru saat ini kalau kita berpikir secara positif, inilah saat kesempatan bersama. Kita kumpul sekeluarga. Jangan kita berpikir negatif. Bahwa kita kumpul hanya menghilangkan ketakutan dari luar. Tetapi justru ke dalam rumah. Kita bawakan damai sejahtera, sukacita, kebersamaan. Meskipun belakang hari banyak info. Ya, dengan banyaknya work from home. Kerja di rumah. Setiap hari ketemu dengan pasangannya dan keluarganya. Malah sering terjadi bentrok. Ya, keributan timbul. Seolah-olah makin bosan ketemu tiap hari.
Biasa pergi kantor, ke usaha, ke bisnis, kemanapun. Sekarang ketemu tiap hari. Malah jadi kebosanan terjadi. Malah semuanya ribut kejadian. Yang malah menjauhkan diri lebih jauh daripada kebiasaan biasanya. Tetapi ingat, Tuhan berkata keluarga nomor satu. Kita dipersatukan dalam satu keluarga. Ya, suami istri dengan anak-anaknya justru mengakrabkan diri. Ya, dipersatukan kembali. Suasana ini kita pikirkan sebagai anak Tuhan. Dipersatukan kembali. Bagaimana kita katakan dipersatukan kembali? Kalau kita sendiri tidak yakin bahwa kita adalah sosok anak Allah yang dikatakan sebagai kasih, penuh sayang, penuh perhatian kepada keluarga kita, kepada orang lain juga sama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa itu manusia? Di dalam keluarga yang paling kecil dulu. Kalau kita katakan bahwa keluarga kecil, ya kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, saudara-saudara, kakak beradik, ayah, orang tua, kakek, nenek, berkumpul kembali, kebersamaan, punya waktu lebih banyak lagi. Kalau kita bicara di dalam Markus, atau dalam firman Tuhan yang katakan dari Matius 5 ayat 13, dikatakan apa? Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau kita sosok manusia baru seperti kita, yang telah dipilih Allah, dan kita sudah menjadi manusia baru, tidak bermanfaat bagi manusia lain, atau menjadi garam-garam yang menjadi tawar hambar, dibuang percuma, tidak ada gunanya. Coba, ibu-ibu, ya, coba sekali-kali, sehari 2 hari masakan, jangan pakai garam. Tawar gitu loh, hambar. Coba 2 hari aja. Bagaimana rasanya? Atau seminggu? Apa kita rasakan makanan kita enak? Tidak. Tawar, hambar. Nah, sosok ini seperti kita. Di dunia ini membutuhkan kita. Jadi dunia ini butuhkan orang-orang Kristen seperti kita. Dunia akan menjadi hambar jika tidak ada kita, karena kita adalah garam. Penawar-penawar memberikan kemana-mana. Kalau kita katakan bahwa makanan jika diberikan garam, itu lebih awet, tidak busuk. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan di dunia ini, justru kita memberikan kesegaran baru bagi mereka yang tawar hati, mereka yang kecewa, mereka yang putus asa. Kita hadir di dalam kehidupan mereka. Kita jadi garam, berikan penawar mereka bahwa kita memberikan kasih, perhatian yang lebih di dalam keluarga kita dulu. Yang kedua, kita adalah juga terang. Ya, kalau kita baca lagi kembali di Matius 5 ayat 14. Dikatakan demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah ini. Bagaimana kita katakan kalau Tuhan katakan Yesus, katakan kita ada juga terang dunia? Pertanyaan yang sering saya katakan kepada saudara-saudara sekalian. Kalau kita berkata sebagai terang, apakah ada gelap? Jadi kalau anak-anak Tuhan tampil dimanapun, dia harus bersikap menjadi sebuah pelita atau sebuah terang atau cahaya. Jadi kalau kita bertanya, adakah gelap? Kalau kita hadir, teranglah kita, tidak ada gelap itu. Jadi kalau hari ini kita berkata bahwa saya adalah terang, berarti gelap itu tidak ada. Tetapi kalau kita katakan gelap, karena terang itu pergi, dan kita menjadi gelap, apakah jadi terang? Yesus berkata kita adalah terang dunia. Jadilah terang kita dimanapun. Jadi kalau sosok kita dikatakan sebagai terang, kita berada dimanapun, memberikan penerangan atau terang di dalam kehidupan manusia lainnya, saudara kita, rekan kerja kita, atau keluarga kita yang paling dekat. Kita menjadi sosok pelaku-pelaku firman. Jangan kita hafal firman, kita pelaku-pelaku di mana kita muncul. Rasanya ada damai sejahtera, sukacita,
bagi siapapun yang mengenal kita. Nah, inilah kita terang. Ya. Kalau kita sudah berlaku sebagai terang, berarti kita menyatakan diri kita ada bersama Kristus Yesus. Yesus ajar kita kasih. Kalau kita menjadi terang, kita memberikan kasih, damai, sejahtera, sukacita bagi siapapun dia, tanpa kecuali. Hari ini, banyak orang-orang tertantang menghadapi situasi baru nantinya. Atau dikatakan new normal. Ya, jadi tidak ada lagi tuh. Ya, kita cipika-cipiki, salaman, peluk-peluk gitu ya. Tidak ada lagi. Jadi kalau misalnya kembali lagi nanti berapa bulan ke depan, terjadi namanya normal, itu namanya new normal. Normal yang dulu itu boleh cipika-cipiki, boleh salaman, ya. Kalau dulu orang bangkis biasa aja. Tapi kalau sekarang, bayangkan, ya, ada bangkis depan kumpulan orang, Anda tinggalkan sendiri, kamu kabur, menjauhi Anda, ya. Kalau dulu Anda batuk biasa, batuk-batuk di depan orang biasa, paling mereka tutup. Seperti itu, tetapi sekarang coba Anda batuk-batuk di depan orang-orang banyak. Mereka lari semua menjauhkan diri Anda. Itulah dia katakan new normal. Jadi semua pakai masker mulai. Ya, jadi ada rencana mengenai akan dikembalikan kepada suasana normal. Itu bukan normal kembali, sudah new normal. Anda masuk ke pusat belanja, Anda masuk kantor, Anda mau jumpa orang harus pakai masker. Tangan senantiasa cuci tangan. Ya, pakai sabun kah, mau disinfektan kah, hand sanitizer kah. Udah berubah. Mungkin kalau Anda suatu kali pergi ke bioskop pun, terpaksa 0101. Anda bawa pacar, Anda bawa istri, tidak boleh deket-deketan tuh. Dikosongkan satu kursi, terpaksa. Harus begitu. Itu akan terjadi. Naik pesawat, coba Anda bayangkan. New normal, pesawat kursi sebelah kosong, Anda sebelahnya. Belakang 01, sebelahnya. Itu akan terjadi. Ya, ini yang katakan kalau kembali kepada suasana yang lain setelah COVID-19 ini mengurangi tendensinya, penyebarannya, penurunan mulai berkurang. Tetapi kembali kepada satu sikap baru. New normal akan terjadi. Disitulah kita hidup dikatakan menjadi orang-orang yang berbeda. Tetapi maksud saya adalah, orang yang berbeda pun tidak tunggu nanti. Saat ini kita adalah anak-anak Allah, anak Tuhan. Harus sudah berubah menjadi orang baru. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Setelah Yesus naik salib, mengucurkan darahnya, menebus dosa kita, diberikan pengampunan, pertobatan kita, menjadi manusia-manusia baru. Itulah sosok kita. Dan kita menjadi terang dimanapun ada. Terang yang dimaksud jelas ya. Bahwa tidak ada lagi. Kalau kita berkata, nanti saya bertobatnya. Nanti saya berubahnya. Sekali ini gak apa-apa, saya melanggar dosa lagi. Sekali ini saya gak apa-apa. Gak ada yang tahu. Kok bisa? COVID-19 tidak yang tahu bahwa tetangga kita, teman kita, kena apa tidak, rapid test atau PCR, dites, baru ketahuan bahwa dia ternyata sudah terjangkit, tetapi tanpa gejala. Jadi sekarang ini terjadi, ada orang-orang tanpa gejala, tetapi ternyata sudah terjangkit. Nah, bagaimana kita katakan bahwa saya menjadi orang-orang baru? Bahwa orang tahu bahwa kita menjadi manusia baru. Karena pengorbanan Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Dan dia sudah menang di kayu salib. Dan naik ke surga. Akan kembali bersama kita diangkatnya ke surga. Bagaimana buktinya? Bahwa saudara-saudara sekalian menjadi orang-orang baru. Jadilah pelaku-pelaku firman. Pelaku-pelaku firman itu bukan hanya hafal ayat-ayatnya. Bukan. Tunjukkan kelakuan kita. Attitude kita. Bahwa kita orang menjadi orang baru adalah tindakan kita. Dan Yesus berkata, dia adalah guru. Dia berkata kepada 12 muridnya, bahwa dia adalah guru. Kenapa? Dia berikan pengajaran-pengajaran kepada muridnya dan kepada kita. Agar dia menjadi sosok contoh bagi kita bagaimana teladannya Yesus di dalam kehidupan kita. Kalau kita berkata bahwa saya orang Kristen, dan saya orang-orang yang telah baru sudah dibaptis,
bahkan sudah dibaptis di Sungai Yordan di Israel barangkali. Anda boleh ngaku, ngomong, tetapi orang tidak lihat itu. Dan Anda tidak perlu stempel di sini bahwa seorang Kristen, bahwa salib besar, tidak perlu. Tetapi mereka menilai Anda adalah dari kelakuannya, dari attitude-nya, dari tindak tanduknya, dari kelakuannya, dari sosok yang ada. Itulah stempel yang jelas. Terbuktilah Anda. Saya selalu katakan, jangan sampai kita jatuh kembali ke dosa. Karena Yesus hanya disalibkan satu kali. Dan tidak ada penyaliban kedua kali. Yesus sudah naik surga, sudah mengalahkan kuasa maut. Dia akan kembali bersama kita diangkatnya. Jadi pada saat itu, tidak ada kesempatan lagi. Hari ini adalah zaman anugerah, saudara sekalian. Apapun yang kita lakukan, dengan kuasa Tuhan itu akan nyata. Mujizat masih ada. Inilah zaman anugerah. Jadi kalau saudara-saudara sekalian menerima anugerah, orang berkata dengan nama Yesus, kuasa itu ada, nyatanya mujizat terjadi. Memang ini zaman anugerah. Masih ada kesempatan. Jangan sampai kita lewatkan kesempatan. Apalagi saudara sekalian sudah dibaptis, sudah bertobat. Ya ternyata tidak berubah. Bagaimanapun kita datang ke gereja seminggu sekali. Persekutuan doa mungkin seminggu 2 kali. Bagaimanapun kita sering rajin menghafalkan ayat, baca firman. Tetapi kuasa-kuasa iblis itu selalu merongrong Anda. Anda tidak pernah bertobat. Karena iblis mengganggu Anda bukan orang-orang baru. Anda harus tetap orang lama. Dosa dikit tidak apa-apa. Jadi saya kadang-kadang aneh, ya, saudara sekalian. Dengan ada COVID-19, orang ketakutan sekali ya. Ya, sudah berubah semua ketakutan. Kapan berakhirnya tidak tahu, tidak ada kepastian. Tapi saya katakan, kepastian itu ada Yesus. Yesus berkata, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah kepastian jaminan bagi kita semua. Tapi kalau kita kembalikan kepada virus, penyakit apapun, tidak ada pasti. Coba lihat. Ya, di Italia, puluhan ribu orang meninggal. Sekarang di Amerika, 70-80 ribu orang meninggal. Penyebaran virus ini sangat cepat. Jadi kalau kita bertanya kapan akan melahir, tidak ada kepastian, tidak ada orang tahu. Kapan menurun, tidak ada orang tahu. Tetapi Tuhan Yesus katakan, akulah jalan kebenaran hidup. Hanya berpegang teguh kepada Yesus Kristus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu pasti. Setelah berkali-kali saya katakan, jaminan-jaminan apapun yang diberikan kepada kita, apakah kita yakin jaminan itu akan berlaku? Yesus dikatakan adalah anak Allah. Memang dia anak Allah. Dia lahir dari surga bersama dengan Allah. Dia turun menjadi manusia. Dia dicambuk, dia difitnah, sakit. Sama seperti kita. Tetapi pada saat itu dia katakan, penderitaan-penderitaan apapun yang kita alami, Yesus katakan, aku sudah melaluinya. Aku sudah menangkan bagimu. Jadi kalau hari ini, sudah sekalian masih menghadapi pencobaan. Pencobaan itu apa? Kita sendiri masuk ke dalam pencobaan. Kita coba-coba berbuat dosa lagi. Kita melanggar lagi. Kita masuk kuasa gelap-gelap yang gelap-gelap tadi. Sedangkan kita ada terang. Tapi kok kita berkumpul kembali dalam suasana dengan orang-orang di dalam dunia gelap itu. Orang yang masih berbuat dosa. Justru kita harus jadi terang bagi mereka. Ajak mereka dari kuasa dosa, kuasa penderitaan. Ajak mereka mengenal Yesus. Yesus Tuhan kita. Dia bukan manusia biasa. Dia anak Allah. Yang kalau kita belajar di dalam ilmu agama apapun, banyak ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Tetapi yang satu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan kembali ke surga pun seutuhnya apa adanya. Ya, dia tidak dikubur, tetapi dia dikubur 3 hari kembali bangkit. Tetapi dia sosok yang akan kembali bersama para malaikatnya, mengangkat kita bersama-sama.
Jadi kalau hari ini saudara-saudara masih berpikir ketakutan-ketakutan yang dihadapi mengenai virus atau ketakutan lain yang mungkin akan terjadi lagi, siapa yang menjamin ketakutan itu akan hilang? Hanya satu, Yesus berjamin kita. Jangan takut. Jangan takut. Senantiasa Tuhan Yesus berkata kepada, jangan takut. 365 kata jangan takut. Kalau dalam ilmu apa yang kita pelajari, banyak orang belajar ilmu, tetapi banyak kegagalan. Tetapi jaminan Yesus 365 hari katakan, jangan kamu takut. Setiap hari kita digiring bersama Yesus bersama kita, bahwa kita adalah dijamin oleh Yesus sendiri. Jangan takut. Kalau kita katakan bahwa saya tidak takut, hari ini tantangan itu ada di depan muka, di wajah, di dalam hadapan, dimanapun kita berada. Ketakutan-ketakutan, penyakit-penyakit yang menolong kita. Tetapi justru Yesus berkata, jangan takut. Aku adalah Allah. Aku adalah Immanuel. Allah beserta kita semua. Itulah jaminan. Sudah saya katakan berkali-kali kepada saudara sekalian, bahwa jaminan Allah kepada kita, jangan takut. Di kedua telapak tangan kita, telapak tangan ini tangan yang berkarya. Apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam tugas pekerjaan apapun, hasil usaha apapun, kedua telapak tangan ini sudah ada jaminan Allah. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b katakan apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah jaminan Tuhan bagi kita. Jadi apapun yang kita hadapi, apapun yang kita karyakan, apa yang kita kerjakan, kita usahakan, ada jaminan Allah di tangan kita. Maju terus, jangan kita lumpuh karena COVID ini. Jangan kita telantar karena kita terlempar. Tidak tahu kita kemana, tidak kepastian yang pasti. Hari ini, saya katakan kembali, hanya satu kepastian, yaitu Yesus, yaitu Allah sendiri, yang turun ke bumi, yang bersama kita. Dia katakan bagi semua orang, jangan takut. Jadi kalau hari ini kita bersama-sama, jangan lupa selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya. Karena kalau kita hanya dengar kata orang, kata pendeta, kata penginjil, kata siapapun, kata Tuhan begini. Tetapi kenapa tidak kita pribadi yang belajar langsung, bercakap-cakap dengan guru, yaitu Yesus sendiri. Dia sosok yang memberikan pelajaran, sosok yang mengajarkan kita mengenai kasih. Semua yang diberikan kepada kita adalah nyata. Apakah mujizat itu hanya zaman lampau ribuan tahun lalu? Tidak, hari ini pun masih banyak mujizat terjadi. Sudah sekalian harus percaya itu. Banyak orang-orang di bawah dirawat, orang kaya hari ini, orang top, pejabat, orang hebat. Tetapi begitu kena virus itu tidak tertolong, bisa saja terjadi. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada kita, Dia adalah jaminan kepada kita. Jadilah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah jaminan hidup kita selanjutnya. Jadi mari saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, jangan lagi kita terpaku pada apa yang kita hadapi saat ini. Dunia kan terjadi terus. Gelombang penderitaan terus berjalan. Badai apapun terjadi. Bencana pun ada. Penyakit ada. Virus ada. Semua ada. Tetapi kita melekat kepada Yesus. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan sampai kita lengah. Jangan terbawa suasana yang sekarang ini menjadi kita ketakutan. Ketakutan. Pada Yesus berkata, jangan takut. Jangan takut. Itu satu kata. Justru itu yang menguatkan kita. Karena ingat, roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada apapun di dunia ini. Yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau kita dengan iman berkata bahwa saya percaya pada Yesus, penolong yang jelas, Dia tetap berkata, yes, akulah Yesus Immanuel bersamamu. Sampai kapanpun, sampai akhir zaman aku senantiasa menyertai engkau. Baiklah saudara sekalian, 3 hal. 1, dunia ini akan terjadi terus apapun. Ya, membuat kita takut, resah, khawatir. 2, dunia ini tidak akan berubah begitu. Terjadi hal yang baru lagi, tidak berjalan baru, apalagi kita tenang. 3, ada 1, yaitu Yesus berkata kepada kita, jadilah garam dan terang. Artinya saudara ada garam dan terang. Masuk ke dunia. Kita dibutuhkan oleh dunia ini. Kita buat saudara kita, di dalam keluarga kita. Dekatkan mereka, persatukan mereka. Karena kita garam yang memberikan penawar bagi mereka yang hambar hidupnya, menderita hidupnya, kesusahan hidupnya, tidak ada kasih, putus asa, dan jadilah terang.
Karena gelap itu tidak ada jika ada terang. Jadi kalau saudara sekalian menjadi terang, datang masuki terang. Jadilah terang itu. Baiklah saudara, demikian firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya kita dikuatkan oleh Tuhan senantiasa melalui pertolongan Roh Kudus, melalui firman-Nya. Dekatkan kita diri bercakap dengan Tuhan melalui firman-Nya. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.